Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah izinkan kita kembali bertemu di Islam itu indah. Dan Masya Allah hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang pernikahan. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu guru-guru kita yang sudah hadir di belakang kita. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Masya Allah. perkenalkan Bu, Dude Erlino. Dude Maulana berarti saya Ustadz. Yang kedua ada Habib Muhammad Syah. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. sehat ya Bib ya? Alhamdulillah. Masya Ngapa, Jendal? Allah. Ustadz Syam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Uda? Masya Allah, Alhamdulillah. Dan juga sudah hadir nih ibu-ibu semua nih yang pagi-pagi sudah cerah sekali ya. Kerudungnya warnanya juga cerah, wajahnya juga cerah-cerah, Masya Allah. Dan sekarang kita akan membahas ini tema yang sangat menarik tentang pernikahan ya. Ini temanya adalah jangan anggap remeh, ini bisa bikin pernikahanmu nggak sah. Wah, sayang banget kalau sampai nggak sah. Ternyata mungkin ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan kalau ada yang mau melaksanakan ijab kabul. Nah, sekarang kita mau langsung bertanya dulu ke Habib Muhammad Syah. Habib. Siap, Dude. Bib, kalau kita bicara tentang pernikahan pasti kan ada yang namanya mahar ya Bib ya. Betul. Bagian dari syarat, betul ya Bib ya? Betul. Nah, tapi ternyata pernikahan itu bisa jadi nggak sah kalau tidak menyebutkan mahar. Memang benar seperti itu Bib. Kemudian juga begini Bib, kalau kita bicara tingkat ekonomi seseorang kan beda-beda. Betul. Nah, mungkin ada yang malu menyebutkan nominal maharnya. Bagaimana Siap. Bib? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Dude Harlino, ibu-ibu yang insya Allah jilbabnya sudah lunas semua. Pada hari ini sedikit kita akan membahas mahar. Mahar itu as-sadaq. Huwaladzi wajaba ala zawj daf'uhu li zawjatihi bisababi aqdin nikah. Sadaq itu mahar, mahar itu mas kawin. Mas kawin yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang wajib yang diberikan oleh suami untuk istrinya dengan sebab aqdun nikah. Tapi syaratnya yang bisa menjadi barang atau bisa ditukar, barang yang bisa ditukar. Bernilai. Adapun misal pertanyaannya, kalau tidak disebutkan apakah wajib disebutkan mahar itu dalam aqdun nikah? Maka dikatakan tidak diwajibkan fa in lam yusamma, apabila tidak disebutkan fi aqdin nikah di dalam suatu akad pernikahan maka sah. Lam yusamma di situ dalam Fathul Gharib itu dikatakan ada ai tafsiriannya, maka yustahab artinya disunnahkan. Mahar itu disebutkan itu disunnahkan. Apabila tidak disebutkan maka akad nikahnya sah. Sesuai dengan kesepakatan sebelum akad nikah di belakang meja, ya, di belakang meja. Akan tetapi maka mahar ini wajib kalau seandainya ada sepakat daripada suami istri, nggak perlu pakai mahar, gratis, maka tetap kembalinya ke mahar mithil. Mahar mithil itu artinya mahar yang memang biasanya ini perempuan dalam keluarga maharnya berapa? Itu yang dibayarkan, atau lebih murah lagi itu yang dibayarkan. Jadi kalau ada dua orang nih, ada yang sedikit malu disebutkan, ada yang banyak takut sombong. Ada dua-duanya malu menyebutkan, maka boleh tidak disebutkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya berapa mahar yang dibayarkan, seperti itu. Oke baik, Masya Allah. Jadi
Kalau nggak disebutkan tuh nggak ada masalah ya? Tidak Bu, ada masalah, sebenarnya? tapi maharnya tetap wajib. Mahar Kalau tetap wajib. kadaran itu boleh dikatakan tidak boleh lebih bukan disunahkan ya, tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih daripada 500 dirham. Oh. 1 dirham itu sekitar 2,975 gram perak. Oh perak ya, Perak. Masya Allah. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi buat Habib. Terima kasih banyak Habib. Sekarang kita mau melihat dulu nih, ada satu tayangan video. Ini yang masih banyak diperbincangkan orang. Ya, tentang pernikahan Maxim dengan Luna Maya nih. Karena banyak yang berbicara tentang proses ijab kabulnya. Seperti apa? Ini dia videonya. Masya Allah, kita doakan semoga sakinah mawaddah warahmah ya ibu-ibu ya. Masya Allah, amin. Insyaallah. Tapi Ustadz Syam, ini ada pertanyaan begini Ustadz. Kadang kalau ijab kabul itu ada saat dimana mempelai pria itu agak grogi atau gugup gitu Ustadz. Jadi enggak, Grogi enggak dulu? wah itu sampai keringetan dan nangis waktu itu Ustadz. Iya, Insyaallah. Nah kan ada yang bilang katanya harus satu tarikan nafas gitu Ustadz. Wah, Nah, harus panjang dong nafasnya. nah sebenarnya itu bagaimana sih syarat sahnya begitu Ustadz? Baik, Silakan, Ustaz. saudara. Terima kasih Mas Dude Tabe, guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, para alim ulama, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pembahasan tentang pernikahan ini dengan membaca Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allahumma arhamna bil Quran. Menikah pengen cari ketenangan, tapi ternyata habis akad nikah banyak rumor kiri kanan. Itu kemarin tidak sah akad nikahnya. Tenang nggak kira-kira? Nggak tenang. Maka pentingnya mencari ilmunya, belajar bagaimana supaya pernikahan merasa tenang. Meskipun pada saat akad nikah ada grogi. Meskipun pada saat akad nikah subhanallah gugup. Justru biasanya yang grogi ini yang serius. Kalau tenang sekali orang curiga. Ini orang sudah berapa kali nikahin? Kenapa lancar sekali? Kenapa kok bisa subhanallah. Maka grogi itu biasa. Sehingga ulama hanya mensyaratkan bukan karena tarikan nafasnya. Tapi jeda antara ijab dan qabul itu tidak boleh terlalu lama kalaupun harus ada jeda. Tapi yang paling bagus kalau bersambung. Sehingga di Indonesia ada gerakan tangannya. Nah, langsung dia mengatakan saya terima. Nah, subhanallah. Kalau ada yang tarik nafas dulu. Misal memang nafasnya pendek, itu secara bil urf saja. Kalau misal di Indonesia ini berapa sih lama itu? 3 detik lama nggak Bu kira-kira Bu? 3 detik lama nggak? Enggak, jadi kalau ada orang tarik nafas, itu tidak sampai 3 detik, berarti tidak lama. Ada juga yang sebentar tapi bisa menyebabkan tidak sah. Apa itu? Kalau diselingi sesuatu yang tidak nyambung sama pernikahan. Sudah mau bilang saya terima, tiba-tiba datang sahabatnya. Duduk dulu. Saya terima nikah. Dia mengatakan duduk dulu sini. Subhanallah. Maka ada jeda yang sebentar tapi ini membuat tidak sah. Kenapa? Karena tidak nyambung sama ijab dan qabul tadi. Kalau masalah nafas, subhanallah tidak semua orang panjang nafasnya dan tidak semua orang tenang pada saat akad nikah. Karena mau menempuh hidup baru. Ini ada yang gemetar sampai nangis nih. Wah itu kalau ingat pernikahan Ustadz, campur aduk rasanya itu. Subhanallah. Iya Mak, jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua ya Ustadz. Siap, boleh tarik nafas, boleh dengan tenang. Calon-calon pengantin baru jadi nggak usah khawatir. Siap. Grogi itu biasa aja ya Ustadz ya. Biasa. Masya Allah, Siap. terima kasih Ustadz. Boleh tepuk tangan buat Sama-sama. Ustadz Syam. Baik, Masya Allah kita akan terus mengupas tema yang luar biasa yaitu jangan anggap remeh. Ini bisa bikin pernikahanmu nggak sah. Kita kembali di Islam itu Indah sesaat lagi ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.